Mengawali Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, Basarnas melanjutkan pencarian 3 korban tenggelamnya kapal Dewi Nur 1 di perairan Kepulauan Seribu. Pencarian akan dilakukan hingga sore hari di sekitar tempat kejadian serta pinggir pantai. Pencarian mengerahkan aparat gabungan dari Basarnas serta BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tim SAR dibagi 2, yakni tim lokasi kejadian dekat Pulau Damar dan Pulau Pari, serta tim di pinggir pantai. Tim SAR sendiri juga akan mengikuti arus laut menuju arah barat dan selatan. Sebelumnya, kapal Dewi Nur 1 yang membawa materi bangunan tenggelam di perairan Kepulauan Seribu. 10 penumpang sudah dievakuasi, di mana 1 penumpang mengalami luka, 1 penumpang tewas, dan 3 masih hilang. Diduga kapal tenggelam akibat kebocoran di bagian mesin belakang. Ya, untuk fokus pencarian untuk hari ini kami masih fokus di sekitar lokasi kejadian dan di sekitar area pulau-pulau yang terdekat di lokasi kejadian. Karena kalau kita lihat dari arusnya lebih ke arah selatan dan barat, jadi memang kita mengikuti pergerakan arus juga. Kemungkinan kalaupun korban sudah terlihat bergerak ke arah arus tersebut gitu. Sebuah kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari, tepatnya di sebelah timur Pulau Pari. Akibat kejadian ini, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AL, dan pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap penumpang ataupun nakoda dan anak buah kapal yang keseluruhannya berjumlah 15 orang. Sebanyak 11 penumpang kapal yang seorang diantaranya mengalami luka dapat diselamatkan dan dievakuasi ke kantor Bahar Kampol Airut yang berada di Pondok Dayung. Sedangkan 1 orang penumpang ditemukan dalam keadaan meninggal dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara 3 penumpang lain masih dalam pencarian. Tim SAR sempat kesulitan melakukan pencarian karena terkendala cuaca buruk. Sabtu sore pencarian dihentikan sementara waktu dan dilanjutkan hari ini. Untuk kendala-kendala yang kami hadapi pada pencarian tadi pagi, untuk cuaca, angin cukup besar dan ombak juga cukup tinggi. Jadi pagi tadi kita agak lama untuk melakukan pencarian, dan untuk siang sampai sore ini untuk cuaca lumayan bagus. Jadi kita sudah maksimalkan untuk pencarian sampai sore ini. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya, kapal motor Dewi Nur 1 yang bermuatan material bangunan berangkat dari Pantai Mutiara menuju Pulau Sepa. Namun di pertengahan jalan, kapal mengalami bocor di bagian mesin hingga tenggelam. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Lalu bagaimana proses pencarian pada hari ini, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Rangga Idrijana yang berada di posko pencarian korban kapal tenggelam Dewi Nur 1 di kawasan Jakarta Utara. Rangga, selamat siang. Pencarian hari ini kembali dilanjutkan. Apakah sudah ada tanda-tanda ditemukannya korban? Baik ya, selamat siang Sisko dan saudara. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kami masih belum menerima informasi mengenai ditemukannya korban apa tidak. Tentunya apabila ditemukan, mereka akan melakukan proses konfirmasi terlebih dahulu di Polres terdekat dan kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Nah, untuk status kapalnya sendiri, ada sejumlah kapal yang dikerahkan, yakni sebuah perahu karet untuk menyusuri pinggiran pantai, dan juga 1 kapal besar yang kini informasi terkini adalah akan kembali ke pos Basarnas untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar dan pergantian kru. Jadi untuk update terkini kami masih menanti konfirmasi selanjutnya dari tim Basarnas yang ada di perairan. Sisko? Ya Rangga, kita mengetahui bahwa salah satu upaya penyelamatan ini cukup terkendala akibat cuaca. Lalu bagaimana untuk kondisi cuaca pada hari ini, Rangga? Baik ya, Sisko, dari informasi Kasiop Basarnas Jakarta, Agung Priambodo, yang menyebutkan bahwa sejauh ini cuaca masih cukup kondusif, baik dari segi angin maupun dari segi gelombang. Namun BMKG sebelumnya juga memberikan informasi untuk berhati-hati mengenai adanya gelombang tinggi pada pukul pukul 7 waktu Indonesia Barat tanggal 20 Agustus hingga tanggal
Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada kecepatan angin diperkirakan itu sekitar 8 hingga 25 knot dengan kecepatan tertinggi di Laut Jawa. Jadi pencarian hingga kini masih berlanjut dan Agung juga berharap bahwa situasi hingga siang ini masih kondusif. Namun apabila cuaca memburuk maka pencarian harus lebih berhati-hati. Dan seperti yang diketahui pencarian akan berlanjut hingga pukul 6 sore. Karena juga apabila pencarian berlanjut hingga malam hari, pencarian akan berkurang efektivitasnya. Sehingga mereka akan menjalin kerjasama dengan nelayan lokal dan juga kapal-kapal yang melintas di dekat tempat kejadian seperti di Pulau Damar dan Pulau Pari. Sisko? Ya, untuk proses pencarian sendiri, Rangga, ini akan memakan waktu sampai berapa lama lagi sampai proses pencarian benar-benar dihentikan nantinya? Apakah sudah ada informasinya, Rangga? Baik ya, berdasarkan prosedur Basarnas, memang pencarian akan dilakukan selama 7 hari ke depan dengan tingkat intensitas pencarian yang paling cepat, maksud kami paling tinggi, yakni pada hari pertama hingga hari ketiga pencarian. Dan kini masih hari kedua dari pencarian. Namun pencarian menurut prosedur sekali lagi akan berlangsung hingga 7 hari ke depan. Dan tentunya pihak Basarnas berharap ketiga korban yang hilang dari kapal Dewi Nur ini bisa segera ditemukan karena memang kondisi di perairan itu bisa berubah dengan cepat dan tentunya kondisi-kondisi di perairan yang tidak kondusif, contohnya bagi seorang yang selamat dari kecelakaan kapal adalah misalnya cahaya matahari dan juga temperatur perairan. Jadi sekali lagi Basarnas berharap bahwa mereka bisa segera menemukan para korban yang masih hilang di perairan Kepulauan Seribu ini. Sisko? Tentunya dalam kurang waktu sepekan diharapkan bisa ketemu semua untuk 3 korban yang masih dicari dan juga dalam kondisi selamat. Terima kasih laporan Anda, Rangga Indrajana yang melaporkan dari kawasan Jakarta Utara.